Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mhm. Jumpa lagi dengan saya Kang Wipi ya. Mohon maaf, jika lama tidak bikin konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan atau membuat, video tentang bagaimana cara kita, men-setting mikrotik atau setup mikrotik menggunakan HP Android. Eee, Langkah-langkahnya cukup mudah sekali ya, hanya tinggal menyediakan mikrotik tentunya, sama akses point. Akses point tersebut, macam-macam ya, dan pada kali ini saya menggunakan, eee, router bekas IndiHome, yaitu, ZTE 609. Untuk, rekan-rekan bisa menggunakan router apapun yang bisa dijadikan, akses point. Dan untuk settingan 609-nya saya nanti jelaskan di video selanjutnya ya. Bagaimana caranya kita men-setting, router 609 bekas IndiHome untuk menjadi akses point atau dirubah menjadi mode bridge. Oke, baik, untuk videonya, untuk bagaimana cara kita men-setup mikrotiknya, kita akan segera mulai ya. Oke. Sebelum kita melakukan setup, kita colokkan dulu, port sembarang di mikrotik ya, port sembarang ke akses point. Nah, setelah itu kita konekkan WiFi di HP kita ke akses point tersebut. Lalu kita buka di Discover tadi. Nah, untuk passwordnya dikosongin, sedangkan username-nya diisi admin. Kita di Discover connect via MAC address ya. Nah, untuk tampilan di mikrotik di HP seperti tadi ya, kita reset dulu. Setelah kita reset, kita refresh dulu. Nah, biasanya koneksi timeout. Nah, kita connect lagi. Nah, setelah connect, kita buka interface. Nah, kita setting Ether 1 sebagai sumber internetnya. Kita beri nama 1 internet sebagai inputnya. Nah, setelah itu kita setting bridge semua portnya agar mengarahkan ke hotspot. Kali ini kita setting mikrotiknya sebagai hotspot dan PPOE. Nah, setelah kita buat bridge-nya, kita masukkan port mana aja yang akan mau di bridge dengan hotspot dan PPOE. Interface-nya kita pilih meter 2, terus bridge-nya kita masukkan yang hotspot PPOE.
Untuk lain-lainnya kita tinggal pilih auto aja. Nah, ketika muncul di error, kita buka STP di atas, kita auto semua, baik di VLAN-nya juga. Nah, setelah semuanya selesai, kita centang. Kita tunggu loadingnya ya. Biasanya ini karena yang tadi mikrotiknya, port mikrotik terhubung dengan access point, biasanya loadingnya agak lama. Kita tunggu aja. Nah, setelah semuanya selesai, kita disconnect aja dulu. Nah, lalu kita connect lagi tetap via MAC address ya. Karena IP-nya belum kita setup. Nah, untuk portnya kita masukkan lagi ya. Kita tambahkan lagi, kita tinggal copy aja di atas. Terus interface-nya kita rubah menjadi Ether 3. Nah, untuk lain-lainnya kita sama ya. Kita copy lagi. Karena pada kali ini semua Ether pada mikrotik kita breed ya. Kita jadikan output hotspot sama PPOE semua. Lalu kita setting IP address-nya untuk interface yang tadi, yang hotspot dan PPOE. Karena yang tadi udah di breed jadi satu, kita setting IP-nya. Untuk IP-nya terserah agan-agan ya, mau dikasih IP berapa. Untuk kali ini kita kasih IP 10 aja. Dan interface-nya kita arahkan ke hotspot dan PPOE tadi, bukan diarahkan ke Ether. Karena port Ether-nya sudah kita breed semua. Nah, itu untuk setting IP address-nya ya. Lalu kita setting DHCP client dulu biar mikrotiknya dapat internet ya. Interface-nya mengarahkan ke Ether 1. Untuk root-nya kita yes semua. Terus kita setting NAT-nya agar internetnya bisa jalan. Untuk di atas SCR NAT tetap out interface ke Ether 1 atau internet ya. Actionnya kita pilih masquerade. Chain-nya SCR NAT kita udah ya. Lalu kita setting DNS-nya ya. Tuh DNS-nya kali ini saya menggunakan DNS Google ya. 8.8.8. Nah, oke kan saja. .
Kalau agan-agan mau menggunakan DNS server yang lain, nggak apa-apa. Jangan lupa allow remote request-nya dicentang ya. Oke, selanjutnya kita setting PPOE-nya. Kita IP P3 PPOE server. Nah, kita interface-nya arahkan ke hotspot dan PPOE. Service-nya kita beri nama PPOE server aja. Atau enggak, terserah agan-agan diberi nama apa ya. Kali ini kita beri nama server PPOE. Default profilnya kita buat default aja. Nah, kalau udah seperti ini PPTP servernya kita nonaktifkan ya. Kalau punya agan-agan sudah nonaktif, sudah atau sudah di disable, ya nggak usah di ini lagi. Lalu kita buat profilnya di IP P3 profil. Kali ini kita akan buat yang 3 Mbps ya. Lokal address-nya kita kasih IP yang tadi. Report address-nya bisa dikosongin, ataupun kalau agan-agan punya IP lain, memisahkan IP antara IP PPOE dan IP hotspot dipisah, kita tinggal diisi aja di itu tadi, di remote address-nya. Untuk upload downloadnya, untuk limitnya kita kasih 3 MB semua ya. M-nya kasih huruf besar. Nah, kita lupa tadi ya, untuk DHCP servernya belum dikonfig ya. Kita config dulu IP DHCP server, DHCP di atas sendiri. Kita tambah di bawah, atau enggak kita ini pencet gambarnya engkol ya, gambarnya kunci Inggris itu. Kita select interface-nya hotspot dan PPOE, kita next aja terus. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali. Nah, untuk kali ini kita akan pisah ya antara IP hotspot sama IP PPOE-nya. Jadi kita beri nama yang tadi pool hotspot. Sorry, namanya salah ya. Biasanya pool PPOE ya. Karena IP PPOE-nya kita kasih 192.168.11.2 sampai 254 ya.
Sedangkan IP hotspotnya kita pakai 192.168.10.2 sampai 254 ya. Nah, lalu kita setting hotspotnya, IP hotspot server, kita pilih setup di atas gambarnya engkol tadi ya. Kita next saja terus. Kita untuk sertifikatnya kita pilih non aja ya. DNS name-nya kita beri nama. Ini adalah usernya untuk pertama kali login. Nah, baik, ini sudah selesai ya. Oke, videonya cukup sampai di sini dulu. Video ini saya buat agar kita bisa men-setup sebuah mikrotik menggunakan Android, atau lebih simpelnya tanpa menggunakan laptop. Meskipun caranya agak rumit karena kita harus menyiapkan sebuah akses point agar Android kita bisa connect dengan sebuah mikrotik. Video yang tadi adalah video settingan mikrotik sebagai PPOE server ya, karena hotspotnya tidak digunakan dalam video tersebut. Dan untuk bagaimana caranya kita menggenerate sebuah voucher mikrotik ya, voucher hotspot, saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Tentunya kita akan menggunakan Android lagi ya, tanpa menggunakan laptop, agar untuk agan-agan yang menjalani RT/RW net yang tidak memiliki sebuah PC ataupun laptop bisa menggenerate sebuah voucher atau men-setup sebuah mikrotik tanpa menggunakan laptop. Meskipun sekali lagi caranya agak rumit dan harus menyiapkan sebuah akses point-nya. Oke, video kali ini cukup sampai di sini aja dulu. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi